Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Nah saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu pagi ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, Roh Kudus memimpin kami dan menolong kami, supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Kami mampu menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati waktu di depan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara kita membaca kitab Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau di hadapan saudara ada Alkitab, saudara bisa membuka dan membaca bersama-sama dengan saya. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Demikian firman Tuhan. Inilah doaku, kata Paulus. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih yang bertumbuh dan berbuah. Saudara, saya mengutip satu pernyataan dari seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Dia mengatakan tentang kasih. Dia berkata bahwa kasih adalah kekuatan yang paling besar di dunia yang dapat mengubah hati dan pikiran orang lain. Saudara melihat bagian ini saudara, atau menyimak pengungkapan daripada Martin King Junior ini, saudara, saya mengatakan bahwa gereja kuat, keluarga kuat, bangsa kuat karena ada kasih di dalamnya. Tetapi sebaliknya saudara, gereja akan hancur, keluarga akan hancur, bangsa pun akan hancur jika tidak ada kasih di dalam bangsa ataupun gereja ataupun keluarga itu. Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa kasih itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Sehingga Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi dan juga menasihati jemaat-jemaat yang lain termasuk kita saudara, agar kita hidup di dalam kasih, dan kasih yang kita miliki tidak hanya sekedar perasaan, tetapi kasih yang terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Saudara, Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Itu adalah satu doa dari seorang yang bernama Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Filipi. Dia mengatakan, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, Rasul Paulus di dalam doanya untuk jemaat Filipi, ia berdoa agar jemaat di Filipi pertama memiliki kasih yang bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian. Nah saudara, Paulus berdoa agar jemaat di Filipi memiliki kasih yang tidak stagnan, tetapi kasih yang terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar dan pengertian. Dengan kata lain saudara sekalian, Paulus tidak mau kasih itu hanya berhenti pada perasaan. Rasul Paulus tidak mau kasih itu hanya berhenti pada pengetahuan belaka, tetapi harus dinyatakan dan juga bertumbuh seperti layaknya tumbuhan yang bertumbuh dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Yang menarik di sini saudara adalah kasih itu harus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian. Apa artinya?
Saudara, pengetahuan yang benar itu berbicara tentang pengenalan yang mendalam akan Allah dan firman. Artinya kasih itu harus didasari, kasih yang ada pada kita, pada orang-orang Kristen itu harus didorong oleh pengenalan kita akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan kasih yang didorong oleh pengenalan akan firman Tuhan dan pengenalan kita akan kebenaran, saudara sekalian, tidak akan salah dan tidak pasti akan tepat guna. Pada minggu yang lalu, saudara, saya sudah mengatakan bahwa kasih yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saya mengingatkan kembali, bersumber dari Allah. Paulus menyadari bahwa ia dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, saudara, ia pun mengasihi orang lain. Sama seperti layaknya ia dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kasih yang ada pada kita akan semakin bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu juga harus melimpah di dalam segala macam pengertian. Apa artinya, saudara? Kasih itu secara praktis dipraktikkan di dalam hidup sehari-hari kita. Bukannya sebagai satu perasaan, bukannya sekedar kita simpati, tetapi ada empati, ada satu praktek kasih di sana. Saudara, ini kasih oleh Tuhan seorang petani yang berhasil. Tidak hanya menanam benih, tetapi juga harus memupuk, merawatnya, melindungi tanamannya itu dari berbagai macam serangan hama. Begitu pula kasih di dalam hidup kita. Kita harus merawatnya dengan cara apa? Dengan firman Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dan mengerti dengan firman Tuhan, maka semakin bertumbuhlah kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Inilah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka bertumbuh di dalam kasih dan bertumbuh di dalam kebenaran itu. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus di dalam doanya, dia berdoa untuk jemaat di Filipi supaya mereka memiliki dan kemampuan untuk memilih apa yang baik dan hidup tidak bercela di dalam ayat yang ke-10. Saudara, kasih yang bertumbuh itu akan membawa saudara dan saya pada satu kemampuan dan kepekaan untuk kita bisa memilih apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, dunia di sekitar kita menawarkan banyak pilihan yang tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Hati-hati, karena tidak semua yang ditawarkan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kita, itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu benar. Tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu berkenan kepada Tuhan. Bahkan terkadang, saudara, yang nampaknya terlihat baik oleh kita, itu pun belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kasih yang dibimbing oleh pengetahuan dan pengertian yang benar akan Tuhan dan akan firman Tuhan, maka kita akan mampu menjalani hidup yang suci dan tak bercacat. Kita akan mampu memilih apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat Roma, dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu, dikatakan Paulus, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Banyak orang menyatakan dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang aktivis di gereja. Akan tetapi mereka belum bisa membedakan manakah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus, saudara sekalian dikasih oleh, berdoa supaya jemaat di Filipi dapat membedakan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Demikian pula hari ini, saudara, Rasul Paulus juga mengharapkan supaya orang-orang Kristen, saya dan saudara yang hidup di zaman ini, saudara, mampu membedakan dan mampu memilih dan berani memilih apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan yang terakhir, saudara, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Filipi adalah jemaat yang hidupnya berbuah di
di dalam kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hidup yang dipenuhi kasih, hidup yang diterangi oleh firman, hidup yang diterangi dan selalu dekat dengan Tuhan akan berbuah kebenaran. Buah kebenaran ini sesungguhnya bukan hasil daripada usaha manusia itu sendiri, tetapi dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita orang-orang percaya. Tujuannya apa? Adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, sebuah pohon yang sehat, atau katakanlah sebuah pohon mangga yang sehat, akan menghasilkan buah mangga yang manis secara alami. Begitu juga dengan hidup yang dipenuhi kasih Kristus. Buah kebenaran akan muncul dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kehidupan orang-orang Kristen akan menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Mari saudara, kita berdoa seperti Rasul Paulus, agar kasih kita bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita dapat memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan kehidupan kita berbuahkan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Dan Kolose pasal 1 ayat 10 mengatakan, "Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah." Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan hidup yang penuh kasih dan berbuah di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pagi ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami orang-orang percaya di zaman sekarang ini, kami boleh menghidupi kebenaran firman yang sudah kami pelajari hari ini. Kami hidup di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih, dalam pengenalan dan kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah kasih yang kami miliki memampukan kami untuk bisa hidup dan bisa mampu memilih apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Demikian pula biarlah hidup kami, hidup yang dipenuhi kasih dan kemudian berbuah kebenaran. Dan buah-buah kebenaran dalam hidup kami itu dapat dinikmati dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan, hidup kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada hari ini, kiranya berkat, damai, sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka semua. Berkati keluarga rumah tangga kami, pelayanan kami, masa depan anak-anak kami. Berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.